Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis subuh rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan sedemikian rupa banyaknya nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat berupa iman dan Islam, yang tentu bentuk syukurnya adalah dengan kita riayah, dengan kita ikhtiarkan untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dalam setiap kesempatan. Semoga dengan dawamnya kita melakukan ketaatan, Allah lazimkan kebaikan itu atas diri kita, dan pada saatnya nanti ketika kita berpulang menghadap Allah, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentu kita berharap melimpah manfaatnya untuk kita semua sebagai umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari pertama meninggalkan bulan Syawal. Jadi hari ini insya Allah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah niku nek tiyang Jawa ngarani selo. Istilah yang nek kula ngarani ra dikira pas. Selo niku lak mesti dianggap sing boten penting. Malah sok-sok rada ngrusui, nyelan-nyelani kan itu. Karena memang dalam pandangan orang Jawa barangkali bulan Dzulqa'dah niku nyelani 2 bulan yang penting. Bulan Syawal, kemudian bulan Dzulhijjah. Bodoh kali besar. Maka tengah-tengah ini diarani dados selo, nyelani dok. Padahal sesungguhnya bulan Dzulqa'dah inilah justru kalau di dalam pandangan syariat Islam itu bulan yang mesti diperhatikan betul. Karena dia termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Di mana bulan haram kan ada 4. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya sahabat Abu Bakrah, bahwa Nabi itu mengatakan az-zaman qadis tadaro kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Bahwa sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana atau sama seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu asyra sana. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Dari yang 12 itu ada 4 yang diharamkan. Salah satu mutawaliyatun. Yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabul Mudhar, dan ada Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ada di antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Jadi Nabi menjelaskan 4 bulan haram itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kami sering menyampaikan bulan haram itu bulan yang dimuliakan. Kemuliaannya itu diisyaratkan oleh Allah
bahwa siapa yang beramal pada bulan itu Allah lipat gandakan balasannya. Ketika amalnya amal solih, maka pahalanya juga berlipat ganda. Sebaliknya, ketika yang dikerjakan adalah amal kemaksiatan, maka dosanya juga berlipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka tentu Dzulqa'dah ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Di sisi yang lain Bapak Ibu, bulan Dzulqa'dah itu seperti menjadi pengingat bagi kita semua. Jadi bulan Dzulqa'dah itu kalau dalam kalender Hijriyah itu adalah bulan yang ke-11. Jadi sudah menjelang akhir bulan, sudah menjelang akhir tahun. Seolah-olah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk kita mulai mempersiapkan diri karena sudah menjelang akhir. Jadi Dzulqa'dah sendiri dari bahasa Arab itu maknanya Dzul itu pemilik, Qa'dah atau itu dari kata qa'id atau duduk-duduk. Jadi pada bulan itu secara historis orang Arab itu beristirahat. Dari apa? Menghindari berperang, menghindari melakukan perjalanan jauh, dan mereka fokusnya itu ibadah bagi orang-orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu masuk bulan Dzulqa'dah seolah-olah aktivitas itu berhenti di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu. Maka seperti menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya ketika umur sudah tidak lagi muda. Nah, pun liwat 40 itu pun wayai. Maka Dzulqa'dah bulan yang ke-11 itu saatnya bagi kita untuk menenangkan diri, menenangkan emosi kita, mendewasakan akal kita, mulai muhasabah amal, dan tentunya mulai merencanakan untuk menambah amal-amal soleh yang mampu kita kerjakan. Ini bulan Dzulqa'dah. Sebelum nanti hadir bulan Dzulhijjah. Jadi dalam Islam itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nama bulannya saja jadi pengingat bagi kita. Ketika masuk Syawal diingatkan betapa Syawal itu yang jelas terjadi pada kita adalah meningkat tantangan atau ujian bagi kita untuk mempertahankan prestasi amal yang sudah berhasil kita kerjakan selama bulan Ramadan. Masuk bulan Dzulqa'dah, ibarat usia sudah menjelang akhir, maka saatnya menenangkan diri. Terus nek corone yang Jawa nek wis umur nggih pun pecicilan kira-kira kan ngaten nggih. Urusan-urusan ibadah sudah mulai harus diperhatikan sebelum nanti datang Dzulhijjah. Dzulhijjah itu maknanya pemilik argumentasi. Dzul itu pemilik, hijjah itu dari kata hujjah. Argumentasi, alasan yang hak. Apa argumentasi atau alasan yang hak tadi? Tentu adalah iman dan amal soleh kita yang mesti disiapkan sebelumnya, khususnya pada bulan Dzulqa'dah. Maka Bapak Ibu sekalian, bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan di mana Nabi itu melakukan umroh. Jadi Nabi itu seumur hidupnya 4 kali melakukan umroh. Menjenengan sanggupi sepindah di betul-betul biar lebih. Tapi saya ingin menjelaskan Nabi itu umroh sebanyak 4 kali. Semuanya terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Sampai Imam Ibnu Qayyim itu berpendapat umroh yang paling afdol itu Dzulqa'dah. Meskipun ada hadis yang lain mengatakan siapa yang umroh pada bulan Ramadan maka pahalanya seperti haji kan begitu. Tapi kalau Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwa salah satu yang paling afdol untuk melakukan umroh itu pada bulan Dzulqa'dah. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena Dzulqa'dah itu termasuk Ashhurul Hajj.
bulan-bulan haji. Jadi untuk penjenengan pahami, bulan haji itu bukan cuma Dzulhijjah, tapi dimulai sejak bulan Syawal. Jadi disebut bulan-bulan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Dzulhijjahnya pun hanya pada 10 yang awal. Kenapa? Karena disebut sebagai bulan haji atau Ashurul Hajj. Itu ukurannya adalah bulan di mana ketika orang berihram untuk haji, maka ihram itu dinyatakan sah. Terus dengan cara berangkat haji. Nek pengen awal tenan itu mulai Syawal itu pun sakit. Tentu napa hajinya juga mungkin haji kiron utawi haji mufrad, karena kalau dilakukan kiron kan butuh nyatasi. Jadi sejak Syawal sudah diperkenankan orang itu berangkat ke tanah suci dan berniat untuk ihram. Maka disebutlah bulan-bulan itu sebagai bulan haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umroh qadarullah terjadinya selalu pada bulan Dzulqa'dah 4 kali. Yang pertama umroh dari Hudaybiyah. Ini yang jadi dasar sebagian umat Islam ketika berangkat ke tanah suci terus baleni umroh berangkatnya dari Hudaybiyah. Kemudian yang kedua, umroh dari umroh qadha. Maksudnya Nabi itu pernah ketika mau berangkat umroh tertahan jika tidak bisa dikerjakan. Maka dilakukan tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga ada umroh dari Ji'rana. Jadi makanya jadi dijadikan landasan bagi mereka yang mengulang umroh. Biasanya ulang umroh kan berangkatnya saking Ji'rana dari Hudaybiyah yang paling dekat dari Masjid Aisyah yang dekat. Yang standarnya karena kita berangkat dari Madinah biasanya maka dari Bir Ali. Yang keempat, Nabi itu berumroh sekaligus umrohnya haji. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin kalau membaca sirahnya mungkin agak bingung. Anas mengatakan Nabi itu melakukan umroh pada bulan Dzulhijjah. Jadi kata Anas, Nabi itu umroh 4 kali, yang 3 pada saat Dzulqa'dah, yang 1 pada saat Dzulhijjah. Sementara kalau Aisyah mengatakan 4-4-nya terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Ini bukan berarti hadisnya bertentangan atau para sahabat itu salah menduga gitu betul. Dan terus yang membedakan pendapatnya Aisyah dan kabar dari Anas itu adalah terkait dengan penentuan waktunya. Kalau Aisyah mengatakan bahwa umrohnya Nabi yang bersama haji itu pada Dzulqa'dah itu dihitung dari awal pelaksanaannya. Sementara kalau Anas dihitung dari penyelesaian pelaksanaannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haji qiron, bukan tamattu. Tamattu kan jelas, umroh istirahat sebentar, kemudian nunggu masa terjadi peristiwa haji. Maka sudah boleh sejak Syawal. Jadi kan sebagai haji terus qiron utawi mufrad saka Syawal kan gitu tengah mati. Maksud ihram mulai Syawal sampai Dzulhijjah kan betul ngatasi di Quran haji. Nah, kalau Nabi hajinya itu qiron dan sekaligus melakukan umroh, jadi umroh sekaligus haji. Ketika Nabi melakukannya, beliau berangkat itu Dzulqa'dah tinggal 5 hari. Terus menjenengan jangan bayangkan haji itu kata zaman saat ini cepat mawon hitungannya jam Pak, jadi lama hitungannya hari karena perjalanannya juga lambat. Kadang-kadang dengan
kemudian berjalan kaki, paling banter nitih unta, sehingga waktu 5 hari itu mepet sebetulnya untuk melaksanakan ibadah haji. Karena hajinya Qiron itu berbarengan antara haji dan umroh. Ikhramnya pada saat Dzulqa'dah yang kurang 5 hari nanti sebentar lagi Dzulhijjah. Kemudian tentu berakhirnya adalah berakhir dengan selesainya pelaksanaan ibadah haji. Dan karena umroh hajinya jadi satu, maka Aisyah berpendapat umrohnya Nabi terjadi pada Dzulqa'dah karena ikhramnya Nabi, ikhram haji, sekaligus ikhram umroh terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Sementara Anas melihat dari penyelesaiannya, rampungnya ini pula pas Dzulhijjah. Karena memang ibadah hajinya Nabi itu tidak terpisah antara umroh dan haji. Jelas apa itu ya? Jadi memang memahami hadis itu harus hati-hati. Karena banyak orang kadang berpikir hadis itu bertentangan, ya karena yang baca tidak paham. Jadi Nabi itu 4 kali umroh semua terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Ini menandakan atau mengisyaratkan keutamaan bulan Dzulqa'dah. Tentu yang paling penting bagi kita adalah Bapak Ibu sekalian, Dzulqa'dah itu jadi pengingat kita untuk mulai banyak mempersiapkan diri, terus menambah amalia sholih, di samping mengingatkan bahwa ibarat kata usia sudah tidak lagi muda dan sebentar lagi saatnya semua kita pasti akan menghadap Allah Ta'ala. Di sisi yang lain, Dzulqa'dah itu adalah fasilitas yang Allah sediakan, bagian daripada motivasi yang Allah berikan bagi kita supaya semakin bersemangat kita menambah amalia sholih. Karena pada bulan ini ketika kita memperbanyak amal sholih, maka begitu juga pahala balasannya pun Allah tambah-tambah. Dan Bapak Ibu sekalian, penghormatan kita kepada bulan-bulan haram, termasuk bulan Dzulhijjah, dengan kita banyak melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, sesungguhnya itu adalah bentuk atau tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka di surah Al-Hajj Allah itu mengatakan, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan siapapun yang menghormati aturan-aturan yang suci dari Allah, maka itu adalah yang terbaik baginya di sisi Rabb-Nya. Wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, itu pasti karena asalnya dari ketakwaan di dalam hati. Maka Bapak Ibu sekalian, pada bulan Dzulqa'dah ini marilah kita memotivasi diri kita setelah dijeda cukup panjang kalau untuk orang Indonesia karena ada bulan Syawal. Syawal itu biasanya mesti lereng biasa. Karena kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya makruhinan, yang sebenarnya tidak salah. Jadi Ramadan kita sibuk urusan hablumillah, nanti begitu Syawal kita sibuk urusan dengan kerabat kita. Maka kadang-kadang aktivitas amal yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan itu akan mengalami sedikit berkurang. Maka mari disemangati lagi pada bulan Dzulqa'dah ini. Kita lanjutkan lagi kemudian di bulan Muharram. Semoga ketika kita lazimkan menjadi mudah bagi kita untuk melakukan amal-amal sholih sampai besok waktunya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang